Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Putri Indi Rahmawati. NPM saya 190 120 10 281. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan budaya dalam bisnis internasional untuk memenuhi tugas bisnis internasional kelas F. Pada kali ini saya akan membahas beberapa poin, yaitu ada definisi budaya, karakteristik budaya, unsur budaya, sosial kultur, serta contoh kasus perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Ya, salah satu tantangan utama dalam melakukan bisnis internasional adalah untuk menyesuaikan secara efektif terkait perbedaan budaya, di mana dalam melakukan penyesuaian membutuhkan pemahaman dari kebudayaan, persepsi, dan nilai. Dan dalam kenyataannya, budaya sangat berpengaruh terhadap kelancaran perkembangan bisnis internasional. Hal ini dikarenakan sesuatu hal yang baru yang tidak sesuai dengan kebudayaan lokal akan sukar untuk diterima dan bahkan berkembang dalam suatu negara. Apa itu budaya? Menurut beberapa ahli, salah satunya yang pertama ada Sin Kota dan Ron Kainen. Mereka ini berpendapat bahwa budaya itu suatu pola pemikiran yang terintegrasi sebagai karakteristik anggota suatu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya yang bersifat berkelanjutan dan konservatif. Lalu ada seorang antropolog, yakni Edward B. Taylor, mendefinisikan budaya itu sebagai sesuatu yang kompleks, yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dan yang terakhir menurut Herkovis. Herkovis ini mendefinisikan budaya adalah sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Jadi dari ketiga pendapat para ahli tadi itu dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan kumpulan nilai, kepercayaan, perilaku, dan sikap yang membedakan sebuah masyarakat dengan masyarakat yang lainnya, yang dijadikan sebagai cara untuk berperilaku dan bersifat berkelanjutan karena turun-temurun dari generasi ke generasi. Budaya ini merupakan suatu hal yang tidak terwujud, yang tersebar luas dan sulit untuk dipelajari. Oke, selanjutnya ada karakteristik kebudayaan. Karakteristik kebudayaan adalah kumpulan nilai, kepercayaan, perilaku, kebiasaan, dan sikap yang membedakan suatu masyarakat dari masyarakat yang lainnya. Kebudayaan suatu masyarakat ini menentukan ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana perusahaan dijalankan dalam masyarakat tersebut. Beberapa karakteristik kebudayaan perlu diperhatikan karena mempunyai relevansi dengan bisnis internasional. Yang pertama yaitu learned behavior, atau kebudayaan itu mencerminkan perilaku yang dipelajari. Maksud dari di sini adalah mencerminkan perilaku yang diajari itu yang ditularkan dari satu anggota masyarakat ke yang lainnya. Beberapa unsur budaya ditularkan antar generasi. Seperti ini ketika orang tua mengajarkan kepada anaknya tentang tata cara di meja makan yang benar itu seperti apa. Lalu unsur-unsur lainnya tuh ditularkan intragenerasi, seperti ketika mahasiswa tahun ketiga mendidik mahasiswa tahun pertama yang baru masuk tentang tradisi suatu sekolah atau tentang tradisi di kampus. Lalu yang kedua adalah interrelate atau unsur-unsur kebudayaan ini saling terikat. Misalnya, masyarakat hierarkis dan berorientasi pada kelompok di Jepang ini menekankan keharmonisan dan kesetiaan yang secara historis diwujudkan dalam kebiasaan bekerja di satu tempat itu akan seumur hidup dan sangat jarang untuk berpindah bekerja. Lalu yang ketiga yaitu memiliki karakteristik adaptif atau kebudayaan ini sanggup untuk menyesuaikan diri. Karena merupakan perilaku yang mudah untuk dipelajari, ya pastinya kebudayaan ini tuh dapat berubah karena menyesuaikan dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Kemudian yang terakhir ada shared atau kebudayaan ini dimiliki bersama. Pastinya kebudayaan ini tidak hanya dimiliki oleh individu saja. Kebudayaan ini dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat tersebut dan tentu saja menentukan keanggotaan masyarakat tersebut. Orang-orang yang sama-sama memiliki suatu kebudayaan adalah anggota masyarakat. Orang-orang yang tidak memilikinya berada di luar batas-batas masyarakat. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur budaya.
Kebudayaan suatu masyarakat menentukan bagaimana anggota-anggotanya itu berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Unsur-unsur ini mempengaruhi lingkungan lokal yang merupakan tempat bisnis internasional dijalankan. Berikut unsur-unsur budaya. Pertama, ada struktur sosial. Struktur sosial ialah seluruh kerangka yang menentukan peran individu-individu dalam masyarakat, stratifikasi masyarakat, dan mobilitas individu dalam masyarakat tertentu. Kedua, ada bahasa. Bahasa merupakan cerminan utama kelompok-kelompok budaya, karena bahasa merupakan sarana penting yang dipakai anggota-anggota masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain. Ketiga, komunikasi. Komunikasi di luar batas budaya, baik secara verbal maupun non-verbal, adalah suatu keahlian yang sangat penting, terutama untuk para manajer internasional. Walaupun komunikasi ini terkadang dapat berlangsung tidak tepat atau salah di antara orang-orang yang mempunyai kebudayaan yang sama. Lalu yang keempat, ada agama. Agama merupakan aspek penting kebanyakan masyarakat. Agama mempengaruhi bagaimana cara anggota masyarakat berhubungan satu sama lain dengan pihak luar. Agama membentuk sikap yang dimiliki pemeluknya terhadap pekerjaan, konsumsi, tanggung jawab, dan perencanaan untuk masa depan. Yang terakhir ada nilai dan sikap. Nilai dan sikap ini mempengaruhi sikap atau perilaku anggota masyarakat. Nilai adalah prinsip dan standar yang diterima anggota-anggota masyarakat tertentu. Sedangkan sikap terdiri atas tindakan, perasaan, pemikiran dari hasil nilai-nilai tersebut. Selanjutnya ada sosiokultural. Sedemikian luasnya konsep budaya hingga para ahli telah membagi berbagai macam topik untuk dapat mempelajarinya dengan lebih mudah. Daftar topik akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai apa budaya juga berfungsi sebagai pedoman bagi para manajer internasional ketika mereka menganalisis permasalahan khusus dari sudut pandang sosiokultural. Lalu apa saja sih komponen-komponen sosiokultural ini? Yang pertama ada estetika. Ya, seperti yang kita ketahui, estetika ini berkaitan dengan keindahan, rasa keindahan, budaya, dan selera yang baik, serta diungkapkan dalam seni, drama, musik, cerita rakyat, dan lain-lain. Para pelaku bisnis internasional tertarik pada aspek-aspek formal dari seni, warna, dan bentuk karena memiliki arti simbolik. Lalu untuk cerita rakyat ini berguna untuk memelihara rasa persatuan kelompok dan mengindikasikan bahwa seseorang merupakan bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua ada sikap dan kepercayaan. Setiap budaya memiliki seperangkat sikap dan kepercayaan yang mempengaruhi hampir pada seluruh aspek perilaku manusia, serta membantu membawa ketertiban kepada masyarakat dan individu-individunya. Sikap dan kepercayaan yang sangat penting bagi pelaku bisnis antara lain sikap terhadap waktu, terhadap pencapaian, dan pekerjaan, serta terhadap perubahan-perubahan yang ada. Lalu yang ketiga ada agama. Agama merupakan suatu elemen kebudayaan yang sangat-sangat penting. Karena agama bertanggung jawab atas banyak sikap dan kepercayaan yang mempengaruhi perilaku manusia. Prinsip-prinsip dari beberapa agama besar akan memberikan suatu pemahaman yang lebih baik mengenai mengapa sikap orang tuh begitu variasi dari satu negara ke negara lain. Kemudian yang keempat ada budaya material. Budaya material merujuk pada semua objek buatan manusia dan berkaitan dengan bagaimana orang membuat benda-benda. Ini berkaitan dengan teknologi. Lalu siapa yang membuat? Lalu apa yang dibuat? Mengapa membuat itu? Dan bagaimana itu dibuat? Serta untuk siapa itu dibuat? Perbedaan dalam tingkat teknologi sebagai budaya material antar negara akan menjadikan dasar untuk menilai apakah suatu negara tersebut dikategorikan sebagai negara yang maju atau negara berkembang. Era teknologi informasi merubah dengan cepat kemudahan dalam bisnis internasional. Kemudian yang kelima ada pendidikan.
Dalam arti luas, pendidikan dapat diartikan sebagai bagian dari proses belajar yang melengkapi seseorang untuk mengambil peranannya di dalam masyarakat. Bagi pengusaha yang ingin melakukan atau berinvestasi di suatu negara, penting sekali untuk mengetahui tingkat dan ukuran pendidikan pada negara tuan rumah, karena hal itu akan sangat berpengaruh dalam penentuan tenaga kerja yang dibutuhkan. Ketika negara berkembang menjadi negara industri, maka terdapat persaingan yang lebih tinggi di pasar dan peluang tenaga kerja berpendidikan tinggi akan meningkat. Namun, terjadinya brain drain atau emigrasi dari tenaga profesional berpendidikan tinggi ke negara lain akan sangat merugikan bagi negara berkembang. Sebaliknya, bila reserve brain drain, yaitu kembalinya nih para tenaga-tenaga profesional berpendidikan tinggi ke negara asalnya, akan memberikan pengaruh yang nyata atas daya saing negara asalnya dalam kancah internasional. Kemudian ada bahasa. Perbedaan bahasa menjadi faktor yang penting dalam berkomunikasi, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam melakukan negosiasi dengan masyarakat setempat. Bahasa ini adalah kunci dari kebudayaan, dan tanpa bahasa, orang akan terisolasi dari lingkungan dan semua hal. Bahasa juga menggambarkan budaya. Apabila ada dua bahasa dalam suatu negara, maka ada dua kebudayaan di negara tersebut. Sebagai contoh, negara yang kaya dengan bahasa adalah negara Indonesia, di mana hal itu pasti membuktikan bahwa negara Indonesia memiliki beragam kebudayaan. Lalu ada organisasi kemasyarakatan. Setiap negara atau masyarakat memiliki suatu struktur atau organisasi yang pengaturan hubungan-hubungannya ini terpola, yang mendefinisikan dan mengatur cara anggota-anggotanya berinteraksi satu sama lain. Para antropolog mempelajari aspek budaya dari organisasi kemasyarakatan ini menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan pertalian keluarga. Bagi beberapa perusahaan asing, keluarga besar atau extended family adalah penting sebagai sumber koneksi bisnis. Lalu yang kedua, berdasarkan asosiasi bebas dari individu-individu. Maksud dari asosiasi ini adalah unit-unit sosial berdasarkan atas usia, gender, atau minat yang sama, bukan lagi berdasarkan dengan hubungan keluarga. Usia merupakan faktor penting bagi perusahaan dalam melihat segmentasi pasar. Gender pun juga. Bagi suatu negara industri, maka akan lebih banyak wanita yang memasuki lapangan kerja, sehingga wanita menjadi bagian penting dalam suatu perekonomian. Lalu ada karakteristik hukum. Kekuatan hukum yang dihadapi bisnis internasional sangat rumit, karena bisnis dipengaruhi oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh negara bagian atau daerah maupun organisasi internasional. Pemerintah yang stabil dan adanya sistem pengadilan yang baik diperlukan untuk menjamin lingkungan yang kondusif bagi para pelaku bisnis. Yang terakhir ada struktur politik. Dalam dunia bisnis, seperti kondisi politik merupakan salah satu faktor penting dalam dunia bisnis. Selain itu, perlu juga diperhatikan stabilitas dan hasrat pemerintah dalam mendorong pertumbuhan investasi, juga perkiraan geografis dan sumber alam. Selanjutnya, budaya mempengaruhi fungsi bisnis. Yang pertama, budaya mempengaruhi fungsi pemasaran. Beraneka ragam sikap dan nilai menghambat banyak perusahaan untuk menggunakan bauran pemasaran yang sama di semua pasar. Sebagai contoh, cara mengiklankan sebuah produk. Di sini saya memakai contoh P&G menggunakan suatu iklan untuk sabun camai di Jepang, di mana seorang pria yang menemui seorang wanita untuk membandingkan kulit wanita tersebut dengan boneka porselen yang indah. Iklan itu berhasil baik di Amerika Serikat dan di Eropa, namun gagal di Jepang karena dianggap menghina orang Jepang. Karena bagi seorang pria Jepang yang mengatakan seperti itu kepada wanita Jepang, itu akan menunjukkan bahwa ia bodoh atau kasar. Kemudian mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Budaya menentukan pula suatu perusahaan dalam mengevaluasi dan merekrut para karyawan dan manajer. Terkadang perusahaan ini melihat latar belakang budaya seseorang dan tingkat pendidikannya.
Sebagai contoh perbedaan rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kerja di Jepang dan di USA. Rekrutmen di perusahaan Jepang ini didesain untuk membantu identifikasi individu yang dapat melakukan pekerjaan terbaik dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan di USA dalam jangka waktu yang pendek. Lalu untuk pelatihan ini Jepang banyak sekali menggunakan lintas pelatihan, sementara di USA menggunakan spesialisasi pelatihan, dan untuk penilaian kerja di Jepang menggunakan penilaian performance kelompok, sedangkan di USA menggunakan penilaian performance manager subordinat. Lalu mempengaruhi aspek produksi dan keuangan. Produksi, nilai, dan sikap yang dianut oleh masyarakat pada suatu negara secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap metode proses produksi baru. Keuangan, nilai, dan sikap masyarakat suatu negara berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan individu maupun perusahaan. Sistem pencatatan keuangan harus dibekali dengan sikap kejujuran dan rapi disertai bukti penerimaan dan pengeluaran arus kas yang nantinya menentukan profitabilitas suatu perusahaan. Lalu di sini saya ada contoh kasus perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Di sini ada Disneyland di Paris dan Disneyland di Amerika Serikat dan di Jepang. Bedanya di sini setelah kita memang tahu ya, Disney itu adalah suatu perusahaan yang mengembangkan konsep taman hiburan. Di sini perbedaan Disneyland di Paris dan di Amerika Serikat atau di Jepang. Disney di sini banyak melakukan kesalahan karena kesalahan dalam penafsiran budaya. Sebagai contoh pertama, kebijakan Disney untuk tidak menyediakan minuman alkohol di taman hiburan. Sedangkan itu akan berakibat buruk karena di Paris sudah menjadi kebiasaan untuk makan siang dengan segelas wine. Kedua, itu asumsi bahwa hari Jumat akan lebih ramai daripada hari Minggu. Ternyata berkebalikannya bila di Prancis. Ketiga, Disney tidak menyediakan sarapan pagi berupa bacon dan telur seperti yang diinginkan oleh konsumen di Prancis, tapi malah menyediakan kopi dan croissant. Lalu dalam model kerja tim pun Disney juga melakukan kesalahan. Disney mencoba menerapkan model kerja tim yang serupa yang telah dilakukan di USA dan di Jepang, tapi tidak dapat diterima oleh karyawan Disney di Paris. Dan juga kesalahan perkiraan Disney bahwa orang Eropa akan menghabiskan waktunya yang lama di taman bermain atau taman hiburan tadi. Dari sini sudah terlihat memang Disney melakukan kesalahan dalam penafsiran budaya, sehingga Disney harus mengadakan riset terlebih dahulu bagaimana budaya di Prancis, lalu menerapkan strategi yang pastinya menyesuaikan dengan hasil riset tersebut. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa bisnis internasional ini memperhatikan aspek budaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku bisnis. Dengan budaya, kita dapat menilai perilaku bisnis dan memahami perbedaan antar masyarakat. Budaya juga mempengaruhi proses berjalannya bisnis, karena budaya merupakan suatu struktur yang berproses secara turun-temurun. Budaya dalam konteks bisnis internasional ini membantu kita untuk dapat mengontrol adanya perbedaan nilai-nilai dan norma dalam interaksi antar masyarakat di pasar. Pemasaran perusahaan akan berjalan lancar apabila berhasil adaptasi dan toleransi terhadap budaya pasar setempat. Sekian presentasi dari saya mengenai perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.